Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Analisis Pengaruh Citra Merek dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening pada suatu merek Adidas. Eh, Pertama di sini ada teman saya yaitu Naufa Faiz Algifari dengan NIM akhir 1352. Lalu ada Raffi Algifari dengan NIM akhir 354. Lalu ada Didak Kurniawan dengan NIM akhir 355. Dan saya sendiri, Saiful Bahri dengan NIM akhir 356. Oke, di sini ada latar belakang masalah. Industri sepatu olahraga mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan tren fashion. Adidas merupakan salah satu merek sepatu olahraga terbesar di dunia yang dikenal memiliki citra merek kuat dan kualitas produk yang baik. Namun dalam persaingan yang semakin ketat dengan merek lain seperti Nike, Puma, New Balance, dan merek lainnya, perusahaan harus mampu mempertahankan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan menjadi aset penting karena pelanggan yang loyal cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Selanjutnya fenomena penelitian. Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah pertama, yaitu ada persaingan merek sepatu semakin tinggi, kedua konsumen memiliki banyak alternatif pilihan produk, ketiga tidak semua pelanggan Adidas melakukan pembelian ulang, keempat loyalitas pelanggan diduga dipengaruhi oleh citra merek dan kualitas produk, dan terakhir kepuasan pelanggan diperkirakan menjadi faktor yang menjembatani hubungan tersebut. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pertama ada citra merek diduga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kedua, kualitas produk diduga menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ketiga, citra merek diduga belum mampu membentuk loyalitas pelanggan secara optimal. Keempat, kualitas produk diduga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Kelima, kepuasan pelanggan diduga berperan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Keenam, kepuasan pelanggan diduga dapat memediasi pengaruh citra merek terhadap loyalitas. Dan terakhir, kepuasan pelanggan diduga dapat memediasi pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pertama, menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan. 2. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. 3. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 4. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. 5. Menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 6. Menganalisis peran kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Landasan teori. Variabel pertamanya X1 citra merek, persepsi konsumen terhadap suatu merek yang tercermin dari pengalaman dan informasi yang diterima. Kualitas produk X2 kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Kepuasan pelanggan Y perasaan senang atau kecewa setelah membandingkan kinerja produk dengan harapan. Loyalitas pelanggan komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk. Berikutnya ada model konseptual. Dapat dijelaskan bahwa citra merek dan kualitas produk memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Konsumen yang memiliki persepsi positif terhadap merek serta merasakan kualitas produk yang baik cenderung akan merasa puas. Selanjutnya, kepuasan pelanggan akan berdampak pada loyalitas pelanggan, di mana konsumen yang puas akan lebih cenderung untuk tetap menggunakan produk tersebut. Nah, hipotesis penelitian. H1 citra merek berpengaruh positif kepada kepuasan pelanggan. Hipotesis 2, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hipotesis 3, citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis 4, kualitas produk berpengaruh loyalitas terhadap pelanggan. Hipotesis 5, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis 6, citra merek berpengaruh loyalitas melalui kepuasan. Hipotesis 7, kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas melalui kepuasan pelanggan. Nah, di slide ini ada metode penelitian. Jenis penelitian, penelitian kuantitatif,
lokasi Kota Cimahi, responden generasi Z pengguna sepatu Adidas, teknik pengumpulan data, kuesioner, dan studi literatur. Karakteristik responden, jumlah responden 69 orang, jenis kelamin laki-laki 68,12%, perempuan 31,88%, usia dominan 21 hingga 26 tahun, sehingga 52,2%. Di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Seluruh item R-hitung atau R-table lebih dari 0,237. Kesimpulannya semua item valid. Dan selanjutnya ada uji reliabilitas. Kelompok alpha yang didapat adalah 0,885. Kesimpulannya itu instrumen reliable dan layak digunakan. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Nilai SIG yang didapat adalah 0,085 yang berarti data berdistribusi normal karena kan lebih dari 0,05. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Nilai VIF-nya itu 1,544. Tidak terjadi multikolinearitas karena kurang dari 10. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nilai SIG yang didapat adalah 0,861. Yang berarti kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas karena kan lebih dari 0,05. Yang selanjutnya ada hasil uji hipotesis model 1. Pengaruh terhadap kepuasan pelanggan citra merek atau X1. Nilai signifikan yang didapat adalah 0,109 lebih dari 0,05. Kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya ada X2 atau kualitas produk. SIG-nya itu ada di 0,001. Kesimpulannya bahwa pengaruh positif dan signifikan. Artinya 72,1% kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh citra merek dan kualitas produk. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis model 2. Nilai SIG dari model X1 yang didapatkan adalah 0,861 yang berarti tidak berpengaruh. Lalu total X2 mendapatkan nilai SIG 0,011 berpengaruh yang berarti berpengaruh signifikan. Kepuasan pelanggan mendapatkan nilai SIG 0,266 tidak berpengaruh signifikan. Artinya 43% loyalitas pelanggan dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil uji Sobel untuk melihat apakah kepuasan pelanggan mampu memediasi hubungan antara variabel independen dan loyalitas pelanggan. Untuk hipotesis ke-6 yaitu pengaruh citra merek terhadap loyalitas melalui pelanggan diperoleh nilai Sobel sebesar 0,926 dengan nilai p-value lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan tidak mampu memediasi hubungan antara citra merek dan loyalitas pelanggan. Slide selanjutnya, uji Sobel untuk hipotesis ke-7, yaitu pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Diperoleh nilai Sobel sebesar 1,118 dengan nilai p-value lebih besar dari 0,05. Artinya, kepuasan pelanggan juga tidak mampu memediasi hubungan antara kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini, kepuasan pelanggan belum berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat pengaruh citra merek maupun kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, kualitas produk terbukti memiliki pelanggan positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas sepatu Adidas yang dirasakan oleh konsumen, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka terhadap produk tersebut. Kualitas juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelanggan, artinya konsumen yang menilai sepatu Adidas memiliki kualitas yang cenderung akan memilih Adidas dibandingkan pembelian ulang dan memiliki kecenderungan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, contohnya di sini ada kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan loyalitas pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan saja belum cukup mendorong loyalitas konsumen yang mesti memiliki alternatif merek lain yang dianggap lebih menarik atau lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembahasan 1. Adidas perlu terus mempertahankan dan
meningkatkan kualitas produknya, terutama pada aspek kenyamanan, daya tahan desain, dan konsistensi kualitas. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dua perusahaan sebaiknya melakukan inovasi produk secara berkelanjutan agar sepatu Adidas tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik dari sisi fungsi, olahraga, maupun gaya hidup. Inovasi dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi bahan, model yang lebih variatif, serta desain yang mengikuti tren pasar. Di sini juga ada penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek penelitian ke wilayah yang lebih luas atau pada merek sepatu olahraga lainnya agar hasil penelitian ini dapat dibandingkan dan digeneralisasikan dengan lebih baik. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.